Halo guys, David sini dan ini adalah iPhone 11. Kedengeran jadul nggak? Sekarang kan udah iPhone 14 tuh, jadi umur HP ini udah 3 tahunan. Cuma yang namanya iPhone mah nggak mandang umur ya, mau 2, 3, 4 tahun, bahkan 5 tahun, masih aja banyak yang minat. Coba aja cari di YouTube, topiknya pasti rame terus. Masih banyak yang nyari tahu soal kualitas iPhone jadul. Nggak usah orang Indonesia, bule-bule pada bahas soal iPhone jadul juga. Masih worth it nggak? Orang-orang Jepang pun banyak yang nyari iPhone jadul. Gara-gara iPhone baru tambah mahal, HP kok 20 juta. Makanya masih banyak yang minat sama iPhone jadul kayak iPhone 11 ini. Kalau kita cari ke toko online yang jual HP ini ada banyak. Yang beli juga banyak. Yang secondan udah ada yang 5 jutaan, tapi saya nggak bisa jamin partnya itu masih ori atau enggak, atau bekasan siapa, emailnya aman atau enggak. Resiko tanggung sendiri, silakan diskusi sama yang jual. Kalau mau paling aman, cari secondan temen. Itu udah paling bener lah. Atau kalau Anda no life, nggak punya teman, atau teman Anda tim Android semua, ambil iPhone 11 resmi juga oke kok. Dari iBox atau Digimap harganya udah miring banget. 7 juta kecil, 7,1, 7,2 juta udah dapat unit baru coy. Udah didiskon sampai hampir setengah dari harga launching dulu yang nyentuh 13 juta. iPhone setengah harga. Enak dengernya. Itu salah satu alasan kuat buat minat sama nih HP. Plus ada banyak alasan lain juga yang bikin tambah kegoda lah. Tapi saya juga pengen kasih tahu apa kurangnya nih HP biar Anda nggak nyesel pas udah beli nanti, atau minimal nggak terkejut lah. Hatinya tuh teguh pas dimendang-mendingin tim Android yang HP 7 jutaannya juga bagus banget. Seru nih. Bentar ya. Saya pengen nyeruput kopi bentar. Mumpung masih panas, ini baru saya seduh. Semangat. Jadi lebih on lagi. Let's go. Pit, lu nggak bahas kopinya, Pit? Kenapa? Ya udah biasa. Ini kopi kapal api special mix, nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi sih. Yang sering nonton channel ini pasti udah tau lah. Ini kopi yang setia nemenin syuting. Apalagi kalau butuh mood booster ya, kapal api special mix gula aren pasti jadi andalan. Buat yang doyan kopi hitam, boleh cobain dah. Kombinasinya unik. Rasa khas kopi kapal api dikasih paduan gula aren asli, bikin rasanya jadi jelas lebih enak. Kalau pengen cobain, langsung sikat produknya di e-commerce kesayangan Anda. Jadi iPhone 11, mungkin ini iPhone paling jadul yang modelnya masih hits sampai sekarang ya. Kameranya udah ada 2 coy. Kalau XR atau X kan masih 1, kelihatan jadulnya. Kalau ini, coba lihat. iPhone 14 Plus paling baru aja kameranya masih 2, jadi nggak ketinggalan jauh. Cuma dimiringin doang yang 14. Yang penting, di iPhone 11 ini udah sama-sama punya boba. Pilihan warnanya ada banyak, ada putih, hitam, merah, kuning, ungu. Dan yang saya pegang ini warna hijau telur asin. Tipe warnanya pastel-pastel gitu ya. Masih ngetren sampai sekarang warna kayak gitu. Warnanya ini juga konsisten dari frame sampai ke kameranya, build quality-nya solid, feel di tangan juga enak. Finishing frame-nya dikasih tekstur matte, kaca belakang glossy mantul-mantul. Tapi kaca frame kameranya dibikin matte lagi. Jadi ada permainan lah yang asik juga. Gak lupa juga di tengahnya ada ditempelin logo Apple buat nyenengin orang yang mau gengsi ya. Ya sekalian kalau mau tambah poin gengsi bisa bilang gini. Ini gue udah beli HP ini dari dia keluar, dari 13 juta, nggak masalah. Fitur-fiturnya udah the real flagship, gue rela 13 juta. Padahal belinya kemarin. Flagship, udah tahan air, ada rating IP68, mau dicas wireless udah support, tapi memang belum kompatibel sama MagSafe sih. Belum ada magnetnya, harus add-on lagi. Speaker udah stereo dan suaranya keren, bassnya nampol. Produk Apple memang selalu niat lah soal speaker. Mau iPhone, mau MacBook, speakernya joss. Jadi dari desain, dari fitur, iPhone 11 ini masih ada rasa mahalnya lah. Pas saya pegang sendiri, setelah sekian lama saya anggurin buat bikin video ini, saya langsung ngerti lagi kenapa banyak yang demen. Feel-nya emang beda. Tapi pas saya udah hidupin HP-nya, setting-setting gitu, lihat home screen, mata saya kerasa agak nggak percaya gitu. HP-nya berasa agak lemot. Gerakan-gerakan pas kita scroll kayak agak berbayang gitu. Terus saya inget lah, kalau iPhone 11 itu masih pakai layar 60 Hz. Buat standar HP 7 juta zaman sekarang, yang kebanyakan hampir semuanya udah pakai layar 120 Hz. Layar iPhone 11 ini kerasa lemot, gerakan scrolling kurang licin. HP Android 2 jutaan aja itu udah pada pakai layar minimal 90 Hz loh. Nggak kebayang sih ada HP mahal zaman sekarang yang pakai layar 60 Hz. iPhone 14 loh. Itu 15 juta. Ya pantesan kita nggak rekomen. Gila ya.
Ya, mungkin buat iPhone 11 masih bisa diwajarkan kali ya. Umurnya udah 3 tahun, jadi teknologinya belum seumum sekarang. Asal 60 Hz lancar, itu nggak masalah. Apalagi orang yang pengen beli HP jadul, kemungkinan HP yang sekarang umurnya lebih jadul lagi, yang layarnya juga 60 Hz. Istilah saya itu tim sabar menanti. Lihat HP baru yang di-review Gadgetin, buat dibeli 2-3 tahun kemudian, diulang terus, jadi bakal berasa upgrade terus. Tapi sekali lagi, saya cuma pengen kasih tahu dulu soal layarnya ini. Bagian layar iPhone 11 bakal jadi kelemahan paling gede buat standar 2023. Refresh rate lambat, bezel tebel, poni tipe yang panjang, resolusi payah, HD doang. Full HD pun enggak. Kalau layar begini dikasih ke Android baru, bahkan yang harganya 3 juta udah dilepeh-lepehin netizen tuh. Tapi mungkin kalau iPhone mungkin jadi dilopek-lopein ya. Alasannya, ya biarin layarnya terbatas, yang penting sistemnya nggak nge-lag bro, mulus selalu. Chip A13 Bionic dikombinasiin sama iOS memang pasangan sakti lah dari kapanpun. Mau umurnya udah 3 tahun tapi performanya masih kelas atas. Nggak berasa ngelambet gimana. Mau ngedit video 4K buat diupload ke TikTok, Reels masih mulus banget. Dan kemungkinan besar banyak orang yang nyarinya buat ini. Silakan diajar, pakai aplikasi paling baru. Masih sanggup kok. iPhone 11 juga sampai sekarang tentu aja dapetin iOS paling baru ya. Sekarang udah dapetin iOS 16, kayak iPhone paling baru. Dan kemungkinan dia masih bisa dapetin update sampai minimal iOS 18. 2 tahunan lagi. Itu minimal loh ya. Soalnya sampai sekarang iPhone 8 yang umurnya udah 5 tahun lebih masih dapetin iOS 16 yang paling baru. Ya itulah hebatnya Apple, update dikasih terus dan performanya tetap kejaga tiap ada update. Buat main game, setting tetap bisa di-set rata kanan terus, FPS juga mulus. Cuma yang harus Anda ingat sebelum Anda nyesel beli iPhone 11, memori HP ini lumayan kecil ya. Ini saya bukan lagi ngomongin RAM-nya yang cuma 4 GB. Emang kecil, tapi ya nggak ngaruh lah buat iPhone. Ini saya lagi ngomongin memori internalnya yang cuma 64 GB aja. Buat harga 7 juta, nggak bisa ditambah microSD juga. Solusinya ada 3. Yang pertama, beli varian yang lebih tinggi, kayak 128 GB, tapi nambahnya sakit, bisa jadi 8,5 jutaan. Terus solusi kedua, langganan iCloud biar bisa backup online, tapi lagi-lagi, itu solusi yang butuh duit, bocor alus, langganan tiap bulan. Solusi ketiga, hemat-hemat aja pakai memorinya, jadi jangan banyak install game berat semacam Genshin yang sekali install makan 20 GB, terus tiap update nambah berapa giga lagi. Jadi ya, nggak bijak sih. Terus harus sering backup foto atau video kalau sering pakai kameranya. Oh ya, ngomong-ngomong soal foto, biasanya ini ya, alasan orang doyan sama iPhone, beli iPhone bekas demi kameranya. Mungkin 80% orang yang nyari demi ini. Kameranya keren. Apalagi udah ada 2 kamera kan, kamera utama 12 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel. Hasilnya emang buat saya ini masih bagus banget buat standar 2023. Warnanya ala iPhone banget yang bisa ngasih feel natural, nggak dilebay-lebayin dari processingnya. Ketajamannya pas, dynamic range super luas. Kamera yang selalu bisa diandelin lah buat ngapain aja. Motret mode ultrawide tetap terang, warna konsisten, masuk mode portrait pun rapi. Ini saya ada bandingin sama iPhone 14 Pro ya, dan sifat warnanya selalu bisa dijaga konsisten. Agak susah buat bedain yang mana yang difoto pakai iPhone 11, yang mana pakai iPhone 14 Pro. Kalau kita lihat detail, baru bakal ketahuan. Hasil yang lumayan ngejutin sih buat saya, iPhone paling baru ternyata nggak sejauh itu ya. Kalau kita bandingin foto OLED, baru ceritanya agak beda. Kalau ini spek iPhone 14 Pro yang punya sensor lebih gede, resolusi lebih gede, prosesor lebih baru, jelas dia lebih menang. Noise-nya lebih minim, detail lebih tajam, bulatan bokehnya lebih cantik. iPhone 11 tetap bagus, tapi jelas di bawahnya. Buat kamera ultrawide apalagi ya, pas malam kualitas ultrawide iPhone 11 jangan diharapin hancur-hancuran kalau ini. Sementara buat perekaman video ini salah satu bagian yang paling kuat dari iPhone ya, dari zaman kapan udah. Pokoknya kalau ngerekam video iPhone tuh paling aman. Di iPhone 11 juga kayak gitu. Ini saya ngerekamnya udah bisa di 4K 30, ada yang 60 fps juga. Cuma ya 30 udah cukup dan dia stabil juga. Warna bagus. Ini agak mendung-mendung dikit, agak hujan, nggak masalah. Soalnya udah tahan air. Videonya kena.
Jadi gitu ya, buat iPhone 11 di tahun 2023. Kalau misalnya Anda pengen beli, saya nggak bakal heran, walaupun iPhone 11 ini jelas ada kurangnya di sana-sini dan lumayan berasa, apalagi buat harga 7 juta dan Anda udah biasa ngeliatin HP Android. Layarnya HD, refresh rate lambat, bezel tebel, memori 64GB doang. Tapi saya ngerti juga lah bedanya iPhone sama yang lain. Mungkin Anda pengen cobain nikmatnya iOS, aplikasi yang selalu maksimal, upload story bening, atau build quality mewah, performa yang selalu konsisten sampai tahunan, fitur flagship, kamera yang bikin happy. Alasan yang valid semua sih. Yang penting, saya udah kasih tahu sakitnya di mana kalau beli iPhone 11 di tahun 2023. Duit 7 juta kalau beli Android udah hampir sempurna sih. Tapi kalau iPhone ya ada kurangnya, cuma ada kuatnya yang memang juga berat bobotnya. Jadi silakan ditimbang aja kalau yang pengen iPhone, silakan. Saya juga lumayan suka. Jadi gitu aja. Review gadgetin buat iPhone 11 di tahun 2023. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Soal baterai belum, cuma ya sama aja lah. Ini tetap bisa tahan sampai seharian kalau pemakaiannya nggak banyak gaming. Charger. Ini kotak lama sih, soalnya ini kan unit lama. Kalau yang baru kurang tahu juga. Kayaknya enggak ya? Tipis ya? Oke.